Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Afarino Pradika dengan NIM 251080269. Di video ini saya akan membahas tentang himpunan dan bilangan. Materi ini termasuk materi dasar dalam matematika. Tapi walaupun dasar, konsepnya itu sangat penting karena akan dipakai terus di materi-materi berikutnya. Supaya lebih mudah dipahami, aku akan menjelaskan secara perlahan. Lalu di setiap bagian juga akan ada contoh soal dan pembahasannya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Pertama, himpunan dan penyajiannya. Pertama, kita bahas himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya, terdefinisi dengan jelas itu adalah kita bisa memastikan apakah suatu objek masuk ke dalam himpunan tersebut atau tidak. Misalnya, kita punya himpunan bilangan genap. Kita langsung tahu nih bahwa 2, 4, 6 itu masuk, tapi 3 atau 5 itu tidak masuk. Jadi tidak ada keraguan. Itu yang dimaksud jelas. Biasanya himpunan ditulis dengan huruf kapital seperti A, B, dan C. Dan anggotanya ditulis dalam kurung kurawal. Jadi ada 3 cara umum menyajikan himpunan. Yang pertama itu ada metode dasar. Jadi kita tulis langsung semua anggotanya. Terus kedua ada metode deskripsi. Kita jelaskan dengan kata-kata. Yang ketiga itu ada notasi pembentuk himpunan. Biasanya memakai simbol atau aturan dalam matematika. Contoh soalnya, tentukan bentuk daftar dari himpunan bilangan kurang dari 5. Kita fokus ke kalimat kurang dari 5. Artinya semua bilangan yang nilai di bawah 5 itu termasuk. Jadi mulai dari 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk. Terus yang 5 ini tidak termasuk karena tidak kurang dari 5. Jadi hasilnya A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Jadi kita tinggal pilih angka yang memenuhi syaratnya saja. Yang kedua itu ada operasi himpunan. Operasi himpunan digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan 2 himpunan. Bayangin aja kita kayak punya 2 kelompok data. Terus kita ini ingin tahu semua anggotanya atau yang sama saja atau yang berbeda. Terus jenis-jenis operasi itu ada 3. Yang pertama gabungan. Nah itu tandanya itu U. Nah itu menggabungkan semua anggota dari 2 himpunan, tapi tidak boleh ada yang ditulis 2 kali. Yang kedua ada irisan. Nah itu tandanya itu kayak U kebalik lah, anggota yang ada di kedua himpunan sekaligus. Yang ketiga itu ada selisih. Itu tandanya kayak strip kecil yang di tengah-tengah gitu. Terus anggotanya yang hanya ada di satu himpunan. Seperti contoh soalnya kayak A sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3. Terus B sama dengan kurung kurawa 2, 3, 4. Tentukan gabungan dan irisan. Pembahasannya, untuk gabungan kita bisa ambil semua angka 1, 2, 3 dari A. Terus 2, 3, 4 itu dari B. Gabungkan dan hilangkan yang sama. A terus gabungan B sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3, 4.
Untuk irisan kita cari yang sama, yang ada di A dan B adalah 2 dan 3. Jadi A irisan B sama dengan kurung kurawa 2 dan 3. Jadi kalau bingung itu tinggal dilihat aja yang sama itu irisan, dan yang digabung itu gabungan. Terus ketiga ada sistem bilangan. Bilangan itu tidak cuma satu jenis, tapi ada banyak, dan masing-masingnya itu mempunyai ciri. Jenis-jenisnya itu ada 3. Pertama, bilangan bulat, yang termasuk dalam bilangan negatif, 0 dan positif. Contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Yang kedua ada bilangan rasional, bilangan yang bisa ditulis dengan bentuk pecahan. Seperti contohnya itu kayak 1/2, terus 3/4. Yang ketiga ada bilangan irasional, bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, itu biasanya itu berbentuk akar. Seperti contohnya akar 2 begitu. Terus contoh soalnya, tentukan jenis bilangan berikut: min 3, 1/2, akar 2. Pembahasannya, min 3 itu termasuk bilangan bulat karena masih bilangan utuh walaupun negatif. Yang kedua itu ada 1/2, termasuk bilangan rasional karena bentuknya pecahan. Yang ketiga itu akar 2, termasuk bilangan irasional karena tidak bisa ditulis dalam pecahan dan hasil desimalnya tidak berhenti. Jadi kuncinya itu ada di apakah yang bisa dijadikan pecahan atau tidak. Yang keempat ada operasi bilangan. Operasi bilangan adalah perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi di sini ada hal penting, yaitu urutan operasi. Jadi yang pertama perkalian atau pembagian, yang kedua baru penjumlahan dan atau pengurangan. Seperti contohnya hitung 6 tambah 3 kali 2. Jadi itu jangan langsung dijumlahkan. Jadi kita harus ngerjain dulu tuh yang perkaliannya dulu. 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu 6 tambah 6 12. Jadi hasil akhirnya adalah 12. Ini penting banget nih, karena kalau salah urutan hasilnya juga pasti salah, bakal berbeda hasilnya. Yang kelima itu pangkat dan akar. Pangkat adalah perkalian berulang. Seperti contohnya 2/3, artinya 2 dikali 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, itu kan 3 kali tuh. Jadi hasilnya 8. Sedangkan akar adalah kebalikannya. Akar 16 sama dengan 4 karena angka berapa yang hasilnya itu jadi 16. Kayak 4 kali 4 kan hasilnya 16 tuh. Jadi akar 16 itu hasilnya 4. Begitu. Seperti contoh soalnya, hitung 5/2 dan akar 36. 5/2 itu berarti 5 kali 5, hasilnya 25. Akar 36 itu hasilnya 6 karena 6 dikali 6 itu hasilnya 36. Terus yang keenam ada logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari pangkat, tapi ditulis dalam bentuk
log. Bentuknya log A dalam kurung B sama dengan C. Artinya A pangkat C sama dengan B. Jadi supaya lebih gampang itu logaritma itu mencari pangkatnya berapa. Seperti contoh soalnya, tentukan log 2 8. Jadi kita ubah ke bentuk pangkat 2 pangkat berapa, yang hasilnya itu 8. Yang kita tahu 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, karena 2 kali 2 kali 2. Jadi log 2 8 itu sama dengan 3. Jadi dari semua pembahasan yang tadi, kita bisa memahami bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang jelas. Terus operasi himpunan itu membantu kita dalam mengolah data. Terus bilangan memiliki berbagai jenis. Terus operasi bilangan harus mengikuti aturan. Yang terakhir itu pangkat, akar, dan logaritma itu saling berkaitan. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi menjadi lebih mudah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.